Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat hari Senin semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya. Dan tentunya di awal pekan harus semangat yang lebih. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1 untuk pertemuan 5 dan 6. Karena besok di hari Selasa kita sudah mulai untuk penilaian harian atau PH1 di subtema 1. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, peralatan untuk belajar, dan mencari tempat yang ternyaman. Kita mulai ya untuk pelajaran hari ini dengan bacaan, basmalah, dan doa. Nah anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai penemu-penemu, sekarang kita masih tentang dampak positif untuk kemajuan transportasi. Kemajuan transportasi ditandai dengan adanya penemuan roda. Roda yang semula ini berbentuk kotak atau segi 4, kemudian segitiga sampai berbentuk lingkaran yang saat ini. Nah, selain bentuk, kemajuan transportasi juga ditandai dengan bahan baku roda. Jadi sebelum menggunakan karet ya, sang penemu ini dulunya itu awal-awalnya adalah menggunakan kayu ya, bahannya itu dari kayu kemudian dari logam. Anak-anak, kemajuan transportasi ini sangat berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, apa saja nih pengaruhnya? Kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat ya. Jadi kalau zaman dulu aja untuk ke sekolah dulu itu pakai sepeda angin ya, atau kalau sekarang sepeda ontel ya. Kalau sekarang lebih cepat lagi, jadi pakai motor ya, jadi pakai kendaraan bermotor. Itu adalah salah satu dampak sosial budaya untuk kemajuan transportasi. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan alat transportasi pun juga semakin maju seperti pesawat terbang. Dan alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Nah, dulu kalau mau dari rumahnya Bunda mau ke Mojokerto ke kota, dulu naik angkot ya lama, membutuhkan waktu 30 menit. Itu paling cepat. Kalau sekarang bisa sampai 20 menit, jadi lebih cepat ya. Atau dulu kalau kita ingin ke Surabaya masih belum ada kereta, mungkin kita naik angkutan umum atau naik roda 2 itu memakan waktu yang lama. Tapi sekarang sudah ada kereta, jadi waktunya juga lebih cepat. Itu ya, jadi salah satu dampak positif transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu masih belum menggunakan bahan bakar ya, tapi memang juga ada dampak negatifnya dalam kemajuan transportasi ini. Salah satunya adalah tentang jumlah sumber daya alam, tentang sumber daya energi kita yang semakin tahun itu semakin menipis dan tingkat polusi udara juga semakin meningkat. Lanjut ya, untuk pelajaran berikutnya masih di muatan bahasa Indonesia dengan teks eksplanasi. Kalau di pertemuan sebelumnya Bunda sudah menjelaskan apa saja struktur teks eksplanasi itu. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian yang kedua deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Nah, nanti Bunda akan menjelaskan mengenai informasi dalam bentuk diagram ataupun kita membuat kesimpulan dalam bentuk diagram. Langkahnya sama ya. Kalau kita mau peta pikiran atau menentukan ide pokok, langkahnya semuanya sama. Kita harus mencatat pokok pikiran. Jadi harus membaca terlebih dahulu dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang pandu. Bunda beri contoh ya. Nah, di sini ada teks eksplanasi. Jadi ada ada 3 paragraf ya. Paragraf 1, 2, 3. Nah, di sini tadi kalau sebelumnya ada pembuka, isi, dan kesimpulan ya. Nah, di sini anak-anak, yang pertama ini adalah kalau dalam struktur eksplanasi, paragraf 1 pembuka, paragraf kedua isi, dan paragraf ketiga adalah kesimpulan. Ini adalah tentang asal mula penemu ban angin ya. Jadi yang sekarang ini sangat terkenal ya, pusatnya ada di Inggris ya. Jadi kalau dari teks ini, yang pertama ya, saya bacakan di paragraf yang pertama. John Boyd Dunlop dilahirkan dari keluarga petani di Draghom, North Ayrshire, Skotlandia pada tanggal 5 Februari 1840. Dia merupakan penemu dari ban angin.
Asal mula penciptaan ban angin didorong ketika John pertama kali mendesain roda untuk sepeda putranya. Sepeda itu sengaja dirancang untuk mengurangi guncangan ketika dikendarai di jalan yang kasar yang menyebabkan sakit kepala. John berusaha dengan keras menjawab keluhan anaknya yang merasa kurang nyaman dengan sepeda roda tiganya. Pada tahun 1887, John berhasil mendesain dan mengembangkan ban yang berisi angin pertama untuk sepeda roda 3 putranya. Ban karet bertekanan udara pertama buatan John dirancang dengan mengisi ban karet dengan udara seperti umum digunakan kendaraan bermotor saat ini. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1889, John mendirikan pabrik pertama Dunlop di Dublin, Irlandia, dan pada tahun 1891 dibangunlah pabrik Dunlop juga di Inggris yang kini menjadi kantor pusat. Ya, ini ya, jadi dari seorang penemu-penemu ini kita bisa mengambil kesimpulannya atau bisa mengambil karakternya ya. Kita tidak boleh pantang menyerah. Jadi harus benar-benar ada jiwa rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau dari cerita di paragraf yang kedua ini kan John ini ingin memecahkan keluhan anaknya yang merasa kurang nyaman ketika sepeda roda 3. Jadi biar anaknya nyaman ini dia tuh berpikir bagaimana ya supaya anak saya ini nyaman dalam bersepeda. Akhirnya ditemukanlah tadi untuk roda ban angin ya. Nah, dari teks ini anak-anak, teks eksplanasi ini kesimpulannya di paragraf pertama tadi adalah John Boy Dunlop ini penemu ban angin berasal dari Skotlandia. Kemudian yang informasi yang kedua ya, di paragraf kedua, asal mula menciptakan ban angin dari putranya. Awalnya ban angin itu berbentuk segitiga. Dan di tahun 1889, John mendirikan pabrik pertama Dunlop. Ini ya, jadi kesimpulannya, jadi nanti kalau kalian ada tugas untuk membuat kesimpulan atau informasi penting, langkahnya sama, harus bisa memahami di setiap paragraf ya, di setiap paragraf ya. Nah, untuk yang berikutnya ini ada tugas ya dari Bunda, karena di buku kalian itu belum ada bacaan teksnya. Akhirnya saya carikan tentang sejarah penemuan roda. Nanti anak-anak mengerjakan buku paket 6C halaman 21 yang B ya. Jadi untuk sumber bacaannya berasal dari sini. Nah, tugas yang kedua adalah anak-anak harus bisa mencari informasi-informasi penting ya. Jadi informasi penting ya dari teks eksplanasi di sejarah penemuan roda. Dikerjakan di buku catatan tematik, ditulis yang rapi, jangan lupa untuk ada identitasnya, nama, hari, dan juga tanggal agar mengoreksinya lebih mudah. Cukup sekian ya penjelasan dari Bunda mengenai perkembangan transportasi dan juga teks eksplanasi dan belajar, karena besok di hari Selasa ada penilaian harian subtema 1, tema 3. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.